Lalu apa yang dimaksud dengan Yesus sejati? Yaitu tentang raja yang siap untuk dikorbankan. Untuk mengerti tentang raja yang siap untuk dikorbankan, kita harus mengerti tentang raja yang membayar hutang. Matius 18 ayat 23 sampai 35 itu cerita tentang seorang raja yang memanggil orang-orang yang berhutang. Pada waktu itu didapati ada seorang hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Hutang yang gak pernah ada, hutang yang sangat besar. Gak mungkinlah satu orang hamba punya hutang 10.000 talenta. Kalaupun mungkin ada, hanya 10.000 dinar. Gak mungkin 10.000 talenta, karena satu talenta 6.000 dinar. Dan pada waktu itu ada hitung-hitungan, lalu orang yang pada saat itu hutang yang besar, kalau dia dijual, istrinya dijual, anak-anaknya dijual, seluruh hartanya dijual, itu paling cuma berapa talenta. Lalu apa yang terjadi? Hamba ini minta belas kasihan Tuhan, dan raja itu membayar hutangnya. Raja itu Alkitab mengatakan tergerak dengan belas kasihan dan berkata, aku melunaskan utangnya. Cerita melunaskan utang itu cerita tentang seorang raja yang dia sendiri, gajinya sendiri, hartanya sendiri itu diserahkan kepadanya, kepada si orang itu, nih, lunas. Itu yang terjadi. Jadi setiap orang yang membayar hutang itu artinya menjadi pengganti. Jadi kalau ada seorang guru melihat ada seorang anak siswanya menjatuhkan pot bunga, dia berkata, udah kamu pulang aja, nanti itu ibu yang urus, kata seorang guru. Itu artinya apa? Dia tidak sedang menyapu pecahan keramiknya itu lalu membuang ke tong sampah. Bukan itu. Dia pergi ke pasar, pergi ke toko dan membeli keramik itu dengan uangnya sendiri, dari gajinya sendiri. Itu pengganti. Dan pot itu besoknya sudah ada. Si anak melihat ada pot yang baru, dia nggak tahu harganya berapa. Raja itu membayar hutang 10 talenta. 10.000 talenta, bukan utangnya dia, utang si hamba itu. Jadi kalau hari ini kita sebagai orang yang punya hutang dan kita datang kepada Tuhan seperti dua orang yang berdiri dimasuk ke dalam bait Allah, yang di depan berkata, yang ahli Taurat berkata, yang orang Farisi berkata, aku telah begini Tuhan. Aku telah melakukan semua hukum-Mu. Aku telah berpuasa seminggu berapa kali. Aku telah melakukan segala perkara. Kekristenan bukan aku telah. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi itu. Kekristenan bukan aku telah, tapi yang Yesus telah kita lakukan terhadap kita. Dan itu sebabnya orang itu gak dibenarkan. Tetapi lihat, pemungut cukai di belakang, dia cuma mengadu dan memukul dadanya. Tuhan, kasihanilah aku. Dia nggak minta apa-apa, dia nggak layak. Tapi apa yang Yesus katakan, dia dibenarkan. Semua hutangnya dilunaskan. Itulah raja yang menghapus hutang kita. Kebenaran raja yang menghapus hutang kita membuat kita mengerti kenapa raja itu mau mengganti hutangnya, mau berkorban, mau mengambil hartanya untuk menggantikan siapapun yang berhutang kepadanya.